Shalom. Oke, boleh sekali lagi lebih mantap lagi. Shalom. Saudara, hari ini saya ingin bicara tentang sesuatu yang menurut saya ini penting bagi kita semua. Bolehkah saya minta Hedi, Tasya dan Dodo boleh naik ke atas. Saudara, hari ini kita tuh dalam kehidupan kita ini punya yang namanya tubuh, jiwa, dan roh. Saudara ya, tapi supaya membuat lebih gampang, ya silakan duduk. Salah satu kursi ini silakan ya. Tolong dikasih minum karena mereka akan di sini sepanjang saya khotbah ya, supaya tidak haus. Boleh kan duduk? Oke. Baiklah. Saudara, dalam kita manusia, kita ini punya anggap ini tubuh, anggap ini jiwa, anggap ini roh. Saudara ya, tubuh, jiwa, dan roh. Ini ada dalam satu manusia. Setiap kita punya tubuh, kita punya jiwa, kita punya roh. Saudara, tapi sebelum kita lahir baru, roh ini cuman ada dan itu gak berfungsi. Ada tapi gak hidup, saudara. Tidak berfungsi. Ini cuman untuk sekedar kita hidup. Tapi tidak berfungsi sebelum kita lahir baru, saudara. Tapi begitu kita lahir baru, roh ini seharusnya hidup, saudara. Nah, ketika kita bicara tentang tubuh, kita tahu yang hari ini kita pegang, hari ini kita bisa pegang, kita bisa sentuh, itu yang namanya tubuh. Tapi jiwa itu semua perasaan, semua kehendak itu di sini, saudara. Nah, saudara, dari ketiga ini yang sering bikin masalah yang mana? Yang tengah, saudara. Anak tengah itu memang makanya ya, kok Joseph itu memang, saudara ya, suka bikin masalah, saudara. Oh, sekarang sudah enggak, puji Tuhan, saudara ya. Tapi yang tengah ini loh, saudara. Jiwa ini seringkali yang membuat masalah. Nah, saudara, dalam kehidupan kita, tiga ini tidak bisa kita abaikan satu dengan yang lain, saudara. Kita tidak bisa berkata, aku gak mau ngurusi yang ini, gak bisa, saudara. Dan dalam kehidupan kita seringkali yang paling berkuasa itu siapa? Jiwa kita. Yang paling berkuasa itu jiwa kita. Boleh Tasya berdiri? Yang paling berkuasa jiwa kita. Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Ini seringkali yang menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Bahkan yang sudah lahir baru pun kita harus mau mengakui bahwa terkadang yang jadi bos dalam hidup kita itu siapa? Jiwa kita. Tapi ternyata jiwa kita ini tidak sekuat yang kita pikir. Saudara, jiwa kita ini tidak sanggup untuk menahan serangan dari luar, saudara. Jiwa kita ini. Nah, jiwa ini dapat serangan dari mana? Dari tubuh. Jiwa duduk, tubuh berdiri. Semua serangan akan dari mana? Dari tubuh. Channelnya untuk masuk ke jiwa itu tubuh. Dari mana channelnya? Ada mata, ada penglihatan, dan ada pendengaran. Ketika ada orang menyerang kita, ketika iblis menyerang kita dimaki-maki, kita dipukul, kita dianiaya, kita disiksa, kita ngalami ini semua, fisik kita ini merasakan, saudara, ya kan? Mata kita ini melihat, telinga kita ini mendengar maki-makian orang itu. Dan semua yang kita terima itu akan tembusnya kemana? Sampai kepada perasaan kita. Tembus sampai kemana? Ke pikiran kita. Dan itu akhirnya mempengaruhi apa? Jiwa kita. Saudara, dan ketika tubuh boleh duduk, jiwa boleh berdiri. Ya. Dan begitu jiwa kita ini dominan, saudara. Maka fisik kita ini pun juga tidak berdaya. Jiwa yang harus nanggung semua serangan dari luar masuk ke dalam, kemudian gak tahan. Ada orang-orang yang tipenya ofensif. Apa itu ofensif? Tipenya nyerang, saudara. Kalau di gambar ini yang perempuan, saudara ya. Yang kalau misalnya dipukul, balas pukul. Dihina-hina, balas hina-hina. Tipenya balas, saudara. Pikirannya pokoknya gimana balas. Akhirnya fisiknya balas pukul. Tapi ada orang-orang yang defensif. Apa itu? Tipe orang seperti laki ini loh, saudara. Yang kalau diserang, diem aja. Dia cuma telan karena fisiknya diem. Dia cuma telan. Perasaan sakitnya berhenti di mana? Di sini, saudara. Semua mondoknya di mana? Di jiwa. Ini roh masih rada santai ya, saudara. Dia masih rada santai.
Jiwanya ini yang sudah kayak orang ger. Tembak dor. Yang kena tuh di jiwa. Semua maksudnya dari fisik, kenanya kemana ke jiwa. Kenapa jiwa kita yang masih menjadi bos. Nah diinjak jiwanya, tubuhnya dikontrol oleh jiwa yang tertekan. Akhirnya apa? Tubuhnya ini sakit penyakit tok isinya saudara. Orang jadi stres. Orang jadi punya segala macam penyakit. Itu kenapa? Jiwanya tertekan. Berapa banyak sih saudara ya, dokter sekarang bisa memberikan konklusi. Dok, aku ini kenapa? Stres. Ya, dan akan ada gini, pemulihannya gimana? Ya jangan stres-stres. Kenapa? Karena jiwa itu mempengaruhi. Saudara, suatu hari saya pernah dengar, boleh duduk? Hari itu saya pernah dengar khotbah papa saya, saudara. Beliau itu berkata gini, manusia itu hakikatnya, dia itu punya kesanggupan menyerap. Dia tuh mengabsorb, saudara. Serangan datang, langsung mata, telinga, penciuman, pikiran kita itu nyerap semuanya. Saudara, saya pernah dengar ada orang yang kesaksian ketika mereka mengalami pemerkosaan, saudara. Ketika itu terjadi, semua indranya itu nyerap, saudara. Bahkan sampai ada mereka berkata, baunya pun masih bisa kecium. Mereka udah mandi berkali-kali sekalipun, tetap kecium. Kenapa? Waktu kejadian yang begitu traumatik itu terjadi, indera mereka tuh menyerap, saudara. Dan ketika semuanya diserap oleh tubuh, yang pertama kali dia temui adalah apa? Jiwa. Saudara, dan orang yang belum lahir baru atau orang yang masih membiarkan jiwanya memimpin atau jiwanya menjadi dominan, tekanan itu yang menguasai, saudara. Begitu jiwa ini dominan, akhirnya orang yang agresif jadi agresif, dihina balas hina, dipukul balas pukul, dipelorotin balas dipelorotin, saudara. Tapi yang defensif telan semuanya tanpa reaksi. Tapi karena jiwa kita juga punya limit, akhirnya yang keluar di tubuh segala macam penyakit, stres, semuanya ngumpul di tubuh. Saudara, yang kita perlu mengerti adalah kita ini boleh rohani maupun tidak, tapi kita ini punya daya absorb, saudara. Kita ini punya daya menyerap dalam kehidupan kita. Saudara yang percaya nggak percaya, hari ini dengan media sosial, ketika kau lagi baca, kau lagi scrolling, kau lagi absorb, kau lagi nyerap. Engkau mungkin lagi dengan teman-temanmu, lagi kumpul, kau ngalami sesuatu, itu semua keabsorb, diserap, saudara. Celakanya ketika jiwa kita ini yang dominan, sekalipun kita lahir baru, saudara, roh kita ini jadi kerdil, jadi kecil. Begitu roh kita kerdil, jiwa ini the champion. Kenapa? Meskipun saudara lahir baru, meskipun saudara Kristen dari lahir, engkau lahir haleluya, saudara. Engkau lahir shalom, Pak Dokter. Tapi tetap karena yang memimpin, yang masih menjadi bosnya itu jiwa, rohmu ini kerdil. Dan ketika kau biarkan itu ini yang menguasai, yang kasihan siapa? Fisik. Kau jadi stres. Jadi tertekan. Dan akhirnya apa? Segala macam penyakit. Artinya ngumpul semua di tubuhmu. Saudara, kalau mungkin kita berkata, ya kalau gitu gak usah aku serap aja. Gak bisa. Saudara mau secuek-cuek pun gak bisa, tetap masuk. Saudara dimaki-maki, masa saudara, gak mungkin saudara. Oh aku gak mau serap, gak bisa. Saudara mungkin akan sakit, gak mungkin aku sakit hati, pasti sakit hati. Kenapa engkau nyerap, saudara, kau serap sesuatu. Dan begitu ketemu jiwamu yang rapuh, jiwamu yang gak kuat itulah, di saat itulah engkau akan seperti kapal yang tenggelam. Saudara, kapal di tengah laut, dia dikelilingi laut, kenapa dia gak tenggelam? Enggak. Tapi detik apa ketika kapal itu mulai mengizinkan yang di luar masuk. Begitu dia mengizinkan air itu masuk dalam kapal, kapal itu menjadi tenggelam. Saudara pernah tahu cerita benteng Troya, saudara?
Kalau saudara mau lihat filmnya bagus saudara ya, namanya Troy saudara. Yang main siapa? Brad Pitt saudara. Ganteng saudara waktu itu. Saudara kan saya pernah lihat itu, saya dipaksa nonton waktu itu ya sama koko sama papa, dipaksa nonton saudara. Saudara hari itu kisah itu bertahun-tahun Sparta itu gak bisa nyerang menembus benteng Troya. Ini maaf kalau salah saudara ya. Tapi kejadian begitulah saudara. Mereka bertahun-tahun gak bisa nembus, mereka mencoba dan kemudian apa yang mereka buat? Akhirnya mereka buat strategi. Mereka buat kuda kayu besar saudara ya. Ini gak terlalu kelihatan kayunya, tapi aslinya kayu saudara. Kuda kayu begitu besar sekali dan ditaruh di depan benteng itu sebagai simbol apa? Mereka mengaku kalah. Dan semua pasukan Sparta itu keluar dari daerah itu. Orang Troya melihat itu, mereka bersukacita, mereka berkata, lihat mereka sudah kalah, kita ditinggalin hadiah. Ayo bawa kuda itu masuk ke dalam. Dibawa masuk ke dalam karena hari peperangan sudah selesai. Mereka mabuk, mereka berpesta, mereka berfoya-foya. Sampai satu malam ternyata di dalam kuda itu bukan kuda kosong. Tapi di dalam kuda itu adalah berisi dengan pasukan Sparta yang terpilih, saudara. Dan di malam ketika semua mabuk, semua teler. Mereka keluar dari kuda itu, mereka menghabisi semuanya. Dibuka gerbangnya, pasukan Sparta masuk. Dan hari itu benteng Troya pun mengalami kekalahan. Saudara, saya belajar. Jika yang berkuasa dalam hidup kita adalah jiwa kita. Yang berkuasa adalah pikiran dan perasaan dan kehendak kita. Kita hanya seperti benteng Troya, saudara. Kita hanya seperti benteng Troya, serangan akan masuk dan menghancurkan hidup kita. Karena jiwa kita ini rapuh sekali. Tapi yang kuat itu roh. Saudara lihat, Efesus 3 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu. Kalau saudara punya Alkitab garis bawahi, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kita berakar berdasar dalam kasih itu adalah akibat dari sesuatu. Dan akibat dari apa? Dalam bahasa Inggrisnya, strengthen with power through his spirit in the inner man. Menguatkan dengan kuasa lewat rohnya di dalam manusia batiniah kita. Kalau kita punya kekuatan, maka kita akan rooted and grounded berdasar di dalam kasih. Dan begitu kita akar kita adalah kasih, maka ada kekuatan yang sungguh luar biasa. Dan kemudian kita akan menjadi pertanyaan, bagaimana caranya roh kita ini gak kerdil? Boleh berdiri? Gimana caranya roh kita ini kuat? Gak ada pilihan lain cuma selain kuasa Roh Kudus yang tercurah dalam hidupmu menguatkan rohmu ini, saudara. Dan begitu rohmu ini kuat, jiwamu ini cuma ngidot, saudara. Fisikmu gak tertekan, saudara. Kenapa? Karena rohmu menjadi begitu kuat. Dan satu-satunya cara untuk membuat rohmu begitu kuat. Itu cuma ketika roh Tuhan mencurahkan kuasanya. Mencurahkan rohnya dalam roh setiap kita, saudara. Itulah kenapa kepenuhan roh itu tidak hanya sebulan sekali. Kepenuhan roh itu enggak cuma setahun sekali. Kepenuhan roh itu enggak cuma seumur hidup sekali. Tapi setiap hari kita harus minta Roh Kudus. Mari terus isi hidupku dengan rohmu. Roh Kudus, mari penuhi hidupku dengan rohmu. Maka setiap kali ada serangan, setiap kali ada terobosan setan dalam hidup kita, roh kita ini dikuasai oleh Roh Kudus, rohmu ini jadi perkasa. Coba ini. Saudara nggak lihat ya dari gandul Gusti sudah.
menjadi begitu perkasa, become mighty by His power. Engkau menjadi perkasa bukan karena kehebatan kita, bukan karena jiwa kita kuat, bukan karena kita mampu. Kita menjadi kuat perkasa karena roh Tuhan diberikan di tengah-tengah kita. Dan ketika rohnya diturunkan di tengah-tengah kita, bukan hanya berbahasa lidah, tapi apa yang Dia berikan, roh kita menjadi perkasa. Dan terwujud dengan kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Begitu akar kita ini kasih, saudara. Apapun yang kita kerjakan hasilnya akan kasih. Saudara, dan kasih itu bukan kelemahan kok. Kasih itu bukan lemah. Kasih terlihat lemah. Tapi kasih itu justru lahir dari sebuah kekuatan keperkasaan yang luar biasa. Semua serangan yang masuk dalam hidupmu karena jiwamu lemah dan bosmu adalah rohmu yang menghadapi itu the strong man. Rohmu yang menghadapi, maka ketika ada serangan apapun itu dipatahkan di dalam, saudara. Dan jiwamu bukan yang nanggung. Ketika engkau dicaci maki, engkau masuk kamar doamu, engkau berdoa, engkau sedang ngapain? Engkau lagi patahkan di dalam. Dan ketika engkau patahkan semua serangan itu di dalam, pengampunan itu yang akan keluar dengan sendirinya. Kenapa? Rohmu perkasa, saudara. Rohmu perkasa. Tapi kalau yang rohmu lemah dan yang kuat adalah jiwamu, saudara. Kau akan hancur, saudara. Remuk, saudara. Kau akan remuk. Kenapa? Jiwa kita ini rapuh. Semua selfish, kemauan, ego manusia gak ada. Dan di jiwa ini gak ada kasih. Karena kasih yang sejati itu berasal dari roh. Dan roh itu ada di sana, saudara. Bukan di sini. Ini tuh rapuh. Saudara perlu sadar, jiwa kita ini rapuh. Dan kalau dia yang berkuasa, dia yang jadi bos. Diberi beban sedikit, teriak, gak kuat, gak kuat. Gak kuat, dan akan terus teriak. Kenapa akhirnya orang banyak sakit kanker? Saya gak ngomong ini semua terjadi, tapi ada orang-orang yang akhirnya sakit, itu kenapa? Dari jiwa pertama kalinya. Loh, saya ini pernah lihat loh, saudara ya. Ada orang-orang sembuh penyakitnya. Itu karena diawali dari apa? Dia mulai mengampuni. Saya dulu mikir, gak ada hubungannya. Saya lihat depan mata saya waktu kalau gak salah papa yang hari itu buat KKR kesembuhan. Ada orang sembuh karena apa? Mengampuni. Aneh kan? Dan apa sekali lagi yang di jiwa, di tubuh, semua penyakit dan medis bahkan, maaf kalau saya salah, tapi salah satu sebagian besar itu karena apa? Faktor kejiwaan kita. Jiwa kita ini rapuh dan lemah. Saudara. Tapi kasih yang bisa berkata love never fail. Kasih yang tidak pernah gagal. Hanya terjadi ketika jiwamu duduk dan rohmu yang berkuasa. Engkau become mighty. Rohmu menjadi perkasa karena roh Tuhan di dalammu. Dan begitu engkau jadi mighty by His power, engkau berkuasa oleh karena kuasa Tuhan yang berakar dalam hidupmu adalah kasih. Maka engkau tidak akan menjadi orang yang ofensif. Engkau juga bukan menjadi orang yang defensif. Tapi semua yang masuk engkau patahkan di dalamnya. Sehingga apa? Tidak ada sakit hati, tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Tidak ada rasa ingin membalas dalam hidupmu. Kenapa? Engkau remukkan di dalam mighty by His power. Saudara, tapi kenyataannya kita tetap nyerap gak? Tetap nyerap, saudara. Tapi kalau jiwa kita yang menjadi bos, maka kita yang harus nanggung sendiri. Begitu kita benci, kita dendam, kau akan berkata, aku balas. Tapi kemudian kau akan melihat Alkitab mungkin terus berkata, tapi Alkitab berkata, itu sabar, kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut. Di mana kekuatannya? Di situ.
engkau bisa sampai sabar. Itu kan apa? Rohmu yang kuat. Ruth itu kadang-kadang kalau namanya perempuan saudara ya. Padahal belum datang bulan loh saudara. Tapi kalau kadang rada marah kadang juga lumayan. Tapi lumayan dia juga hafal apa lagu KASIH. Saya suruh ngulang-ngulang kasih itu sabar loh. Tidak malah-malah. Saya tak suruh ngulang aja. Dan kalau jiwa kita yang berkuasa, kita kan bilang, ngapain kita suruh sabar? Ya kan saudara? Orang kayak begitu, wah agresif. Tapi kalau rohmu yang berkuasa, kau akan berkata, ya, kasih itu sabar. Kasih itu lemah lembut. Dari mana kekuatannya? Karena roh kita berdasar oleh kasih. Saudara. Saudara lihat Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau roh kita menjadi yang paling kuat dalam hidup kita, dia berikan bukannya kuasa untuk kesembuhan, mujizat dan sebagainya, itu yang akibat dari sampingnya. Tapi yang dia berikan adalah kasih. Begitu roh kita kuat, jiwa daging kita mau berontak ibaratnya. Maka roh ini akan berkata, tenang guys. Mari jiwa, tubuh, kalem, tenang, jangan berontak. Bukan sudah di jiwa ini dua-dua sama marah. Sudah mau dibakar aja itu rumahnya. Roh yang perkasa akan berkata, calm down, tenang. Dia akan berkata tenang. Dan dia berkata jangan marah. Mau membalas, mari kita culik anaknya. Wah saudara, rohnya berkata tenang. Santai bos, santai. Dan dia berkata apa? Jangan. Pilih memberkati. Maka hidup kita akan hidup dengan kebebasan di dalam Tuhan. Kita akan tanpa dendam merdeka di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Saudara saya tidak akan menceritakan, saya nggak akan sharing ini kalau saya nggak pernah ngalami dengan Tuhan, saudara. Saya pribadi berkali-kali ngalami yang namanya rasa sakit, tentu saudara ya. Dulu saya merasa di zaman papa saya itu tameng yang luar biasa lah saudara ya. Tiap kali mau ada serangan saudara, saya nggak perlu manusia, roh saya kuat saudara. Yang penting ada papa saya. Selama ada papa saya, jiwa saya strong saudara. Gak ada tuh nangis-nangis, gak ada. Saudara bayangin saya itu, menurut saya ini juga alasan kenapa Tuhan bawa pulang papa saya ya saudara. Saudara bayangin saya waktu pergi ke Iran, 12 tahun yang lalu saya pergi ke Iran. Di Iran itu HP gak bisa pakai HP begini saudara. HP-nya itu pakai HP, kalau sudah tahu HP jadul. Dan gak ada sinyal. Bayangin saudara saya di situ cuma bertiga kelunang-kelunung. HP gak bisa. Gak bisa kontak orang rumah, gak bisa ngapa-ngapain. Di sana panasnya melebihi panas Indonesia. Saudara buka pintu, hawa panas masuk, AC mu kalah langsung saudara. Berarti mobil sedan loh saudara ya. Anginnya tuh kenceng, dingin. Begitu cuma buka pintu langsung panas. Udah gitu harus pergi jarak jauh, naik sedan saudara berlima, bawa koper tuh mangku koper saudara. Makanan juga enggak enak banget saudara. Saya makan juga gak bisa makan makanan yang kita bawa dari Indonesia. Perjalanan capek, nginjil harus pakai lengan panjang, pakai kerudung. Perempuan gak boleh pakai celana pendek, kaos lengan pendek gak boleh saudara. Harus lengan panjang. Saya sampai sekali saya minta, saya gak kuat panasnya, boleh gak sih pakai kaos? Boleh, tapi gak boleh kemana-mana. Alah saya bilang, ya gak bisa dong, saya udah jauh-jauh kesini masa gak ngapa-ngapain. Dan di titik saya udah nyerah. Saudara boleh tanya Selio, terus Selio masih kecil saudara ya. Masih bocil, masih umur 11 tahun. Gitu. Dia lihat saya nangis, kenapa pengen pulang. Dia tanya kenapa ya Cik Sasa nangis. Dia kamu diem aja, gak usah tanya. Kamu juga gak ngerti kenapa aku nangis. Pengen pulang. Selio itu malah gak pengen pulang. Saya juga rada bingung waktu itu ya. Dia gak pengen pulang, saya pengen pulang. Saya nangis hampir saya nyerah, udah saya gak mau ngapa-ngapain. Saya bayangin,
Saya pergi ke bukit, saya minta antar saya ke tempat yang ada sinyal. Dibawa ke bukit, saudara. Dibawa ke bukit, ada sinyal sedikit. Dilalahnya, papa saya telepon. Ya iya dong saudara, ya saya gak bisa dihubungi berhari-hari. Begitu bisa telepon, saya cuma dengar kata halo. Halo. Itu jiwa saudara ya, dari battery low. Oke, mau ngapain lagi? Kita mau penginjilan kemana? Gak apa-apa, makan ini gak apa-apa, gak usah makan. Saya bilang, panas, antem. Saya bilang, ayo mau ngapain? Tiba-tiba kayak orang habis diisi bensin. Sudah, tapi ketika Tuhan angkat semuanya, kenapa? Karena Tuhan mau saya cuma mengandalkan siapa? Tuhan. Begitu diangkat, saya ngalami pelajaran sekolah kehidupan yang sungguh-sungguh luar biasa saudara. Gak bisa luar lagi, luar biasa. Saya tuh kadang kalau lihat 9 tahun bertahan juga loh, saya kamu 9 tahun. Setelah papamu gak ada. Dan saya masih ingat setiap kali saya ngalami rasa sakit, saya gak tahu mau ngapain saudara. Dan saya tipe orang defensif, saya orang ditelan saudara. Tapi karena di tubuh saya diam, saya telan, jiwa saya ini wajian. Gudak. Akhirnya apa? Badan jadi sakit-sakitan. Masuk bolak-balik ke rumah sakit, saudara. Gak jelas kenapa. Karena tubuh saya dikuasai oleh jiwa saya. Tapi ada satu ketika hari itu tiba-tiba Tuhan bilang gini, masuk ke kamar, kunci kamarmu sendirian, berurusan dengan aku pribadi. Saya naik ke kamar, saya kunci pintu kamar. Wah, saya nangis, saya jerit. Wah, saudara, itu mata sampai bola tenis 2, saudara. Pokoknya saya handphone, saya matiin, saya gak tahu. Saya cuma nyembah Tuhan pakai gitar ya. Ya cuma nadanya gitu-gitu aja, saudara. Kadang sampai salah-salah gitarnya saya taruh, saya cuma nyanyi aja buat Tuhan. Kenapa saya bilang Tuhan ini terlalu sakit. Tapi ketika itu tanpa saya pahami, Tuhan sedang mengajari saya apa? Rohmu harus kuat. Semua rasa sakit yang masuk dari tubuh dan masuk ke jiwamu, patahkan di dalam. Saya patahin dalam. Dan begitu saya berurusan dengan Tuhan. Wow, saudara, gak cuma sehari, beberapa hari saudara. Bahkan perlu bulan, bahkan ada yang perlu tahun. Tapi begitu dipatahkan di dalam. Tiba-tiba yang keluar dari hati saya apa? Pengampunan. Ya, bahkan saya pernah chat satu orang saudara, yang hari itu wah saya sakit hati parah saudara. Saya chat, saya coba bilang terima kasih ya. Hari ini aku diberkati oleh hidupmu. Orangnya bingung saudara. Emang aku ngapain? Tidak apa-apa. Aku sangat-sangat diberkati melalui hidupmu. Dalam batin saya. Karena akhirnya saya mengalami apa? Dipatahkan di dalam. Tapi ketika itu saya juga melihat orang-orang yang memilih apa? Tidak peduli saudara. Yang mereka pilih adalah jiwa mereka harus jadi bos. Perasaan mereka yang paling penting. Perasaan mereka yang paling utama. Dan begitu jiwa kita ini paling tinggi saudara. Engkau bentrok dengan orang. Reaksi pertama apa? Engkau akan minta dibela saudara. Begitu engkau gak dibela, engkau akan jadi marah gak karu-karuan. Engkau saudara, kemarahan itu ujungnya gak pernah baik. Kemarahan itu akan hanya jadi snowball. Bola salju yang makin lama makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Dan yang rugi siapa? Kita sendiri. Karena ketidakmampuan kita mengampuni seseorang. Karena kita tidak mau roh kita yang kita perkuat. Kita tidak mau mengampuni loh saudara. Kita yang memilih tidak mau mengampuni. Dan ketidakmampuan kita untuk mengampuni seseorang itu akan merugikan diri kita sendiri. Kenapa? Itu seperti kita minum racunnya, tapi kita berharap orang lain yang mati. Tapi yang minum siapa? Kita. Raja Wali itu untuk dia terbang lebih tinggi, untuk dia hidup lebih lama, dia harus lepaskan semua bulu lamanya saudara. Engkau harus lepaskan semua kemarahan, bulu kemarahanmu. Semua kecewamu, iri hatimu engkau harus lepaskan dari hidupmu. Supaya apa? Tuhan ganti dengan yang baru. Engkau lepaskan kemarahanmu, dia ganti dengan sukacita. Engkau lepaskan kebencianmu, dia ganti dengan cinta. Dan ketika engkau tidak mau melepaskan saudara. Engkau tidak mau membuang yang seharusnya
kita buang, kita kan cuma jadi ayam. Saudara, ayam dan Raja Wali itu cuma mirip kalau di zoom. Saudara, kepalanya mirip. Begitu di zoom out, orang akan tahu ini Raja Wali, yang satu ayam. Kau bisa ayam sah? Ayam itu makan apa sih saudara? Kotoran di bawah, ya kan? Dia matok aja. Ada makanan, ada makanan, matok aja ke bawah. Saudara. Dia makan sesuatu yang seharusnya dia buang, saudara. Dan saudara nggak bisa berharap engkau makan seperti ayam dan engkau berharap engkau terbang seperti seekor Raja Wali, nggak bisa. Tapi sekali lagi, terus gimana caranya? Nggak ada lain, jiwamu harus tunduk, rohmu yang harus perkasa, saudara. Meskipun kita akan tetap nyerap, tubuh ini akan nyerap, saudara. Tubuhnya akan nyerap. Saudara gak mungkin kan sudah dimaki-maki, saya bisa senyum-senyum, senengnya dimaki-maki kan gak mungkin. Sudah dihina-hina, senengnya aku, terus kayak gak mungkin, saudara, ya kan? Mulut kita akan berkata, oh ya teruskan. Tapi tetap nyerap gak nyerap, saudara. Perkataan orang yang menyakitkan nyerap gak nyerap. Mungkin hari itu ada orang yang melengosi saudara. Nyerap gak nyerap, saudara. Itu semua akan tetap terserap. Tapi ketika yang berkuasa dalam hidup kita adalah roh. Dan ketika roh Tuhan dicurahkan dalam hidup kita, kasih itu yang akan meluap. Saudara lihat contoh Yesus, saudara. Markus 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Dalam terjemahannya, immediately the Holy Spirit from within drove him out into the wilderness. Roh Kudus yang dari dalam mendorong Yesus untuk masuk ke padang gurun. Yesus pun menjadi manusia, bosnya siapa? Roh Tuhan. Roh Allah yang tinggal di dalam dia itu membuat akhirnya dia kuat lewati segala cobaan. Karena apa? Bosnya bukan jiwa, tapi bosnya siapa? Rohnya. Roh Allah yang tinggal di dalamnya itu yang menjadi bosnya. Dan ketika roh itu yang menjadi bos, dia menjadi perkasa. Apapun yang masuk, sepertinya kita diam, sepertinya kita lemah. Tapi ketika kita dimaki-maki, orang mungkin menyepelekan kita, orang mungkin menghina-hina kita. Tapi yang keluar dari hidup kita adalah kesabaran, adalah pengampunan, adalah damai sejahtera, adalah sukacita yang tidak pernah berhenti dalam hidupmu. Orang mungkin bilang gini, aneh ini orang. Kok diem wae? Orang akan berkata, lu orang ini kok aneh. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Semua rasa sakit itu dipatahkan di dalam. Dan roh kita akan menjadi lebih berkuasa. Semua yang jahat ketika dipatahkan dengan kasih, itu ujungnya selalu luar biasa. Saudara, ada satu cerita di Alkitab yang menurut saya menarik. Hari itu terjadi peperangan antara Aram dan bangsa Israel, saudara. Pasukan Aram ingin membunuh, akan menyerbu akan pasukan Israel dan mereka bersembunyi di satu tempat. Dan mereka berkata, Israel pasti akan lewat jalan ini. Dan mereka berencana ketika Israel datang, mereka akan menyerbu secara mendadak. Ketika Israel tidak siap, mereka akan menyerbu bangsa Israel sampai semua akan mati. Tapi kemudian Tuhan datang kepada Elisa, saudara. Dan dia berkata, jangan ke sana, di sana ada musuh. Sudah nunggu kamu, jangan ke sana. Dan pasukan Israel ini menurut, Raja Israel ini nuruti perkataan Tuhan. Mereka gak lewat situ. Dan hari itu Raja Aram mulai menjadi marah dan mereka berkata, kok bisa? Kok bisa mereka tahu apakah ada mata-mata? Gak ada. Apakah dia bocorin rahasia kita? Gak ada. Dan akhirnya mereka tahu yang membocorkan siapa? Elisa, saudara. Wah, nabi Tuhan ini. Dan mereka tahu satu-satunya cara mereka harus bunuh nabi itu.
Pada hari itu Raja Aram kirim pasukan, mereka cari di mana Elisa, ketemu saudara. Tapi ketika mereka hendak menyerbu Elisa, Elisa berdoa ke Tuhan, Tuhan butakan mata mereka, dan Tuhan butakan saudara. Saudara bukan buta yang gak bisa lihat saudara ya. Bisa gak ngerti ini Elisa. Nggak hanya ini orang lain saudara. Lihatnya ini bukan Elisa, tapi ini orang lain. Dan hari itu tiba-tiba mereka kayak orang bingung. Elisa tapi itu hebat loh saudara. Kepercayaannya dengan Tuhan jalan didatangi. Kamu nyari siapa? Oh kita cari Elisa. Dijauh sampai Elisa. Bukan di sini tempatnya. Kamu mau ke Elisa? Iya. Tak aja yuk, tak anterin, tak bawa, dibawa. Anehnya loh saudara, pasukan Aram tuh, iya ya, oh gitu ya. Oh iya yuk, jalan saudara. Mereka ngikutin Elisa pergi. Sampai ke kota dikepung dari Samaria, saudara. Begitu mereka sadar, mereka sudah dikepung pasukan Israel. Dan hari itu Raja Israel berkata kepada Elisa, bunuh aja. Kenapa enggak, mumpung sudah di sini, dikelilingi, sudah bayangin mereka di tengah-tengah, dikelilingi pasukan Israel. Berkata mumpung, gimana kalau kita bunuh saja? Tapi hari itu Elisa berkata apa? Jangan. Apa yang Elisa lakukan? Dia patahkan dengan kasih. Dia berkata apa? Kasih mereka makan. Kasih mereka yang minuman. Bukan cuma 1-2 makanan saudara. Yang berlimpah, kasih semuanya. Terus ngapain? Kita tawan, bunuh? Enggak. Lepaskan, kembalikan mereka kepada rajanya. Dan setelah Elisa lakukan itu, dia patahkan dengan kasih. Alkitab berkata sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Love never fails. Kasih tidak pernah gagal. Kasih kelihatannya lemah. Mengasihi, mengampuni kelihatannya lemah. Tapi hari saya berdoa demi kasih Tuhan. Mengasihi dan mengampuni itu adalah justru tindakan seorang pemenang. Kenapa? Engkau butuh kekuatan untuk engkau bisa mengampuni. Saudara butuh kekuatan untuk marah enggak? Oh iya tentu saudara. Engkau buat sakit hati, perlu enggak? Perlu energi. Kau harus lihat detail apa yang ada dalam hidupnya. Mana yang paling cacat itu yang diserang. Tapi kan sudah butuh waktu. Artinya sudah perlu energi buat itu. Tapi untuk mengampuni itu lebih butuh kekuatan saudara. Tapi sekali lagi jiwa kita ini rapuh saudara. Jiwa kita akan sulit untuk kita berkata aku mengampuni. Tapi begitu jiwa kita tunduk dan roh kita yang lebih perkasa dalam kehidupan kita. Kita akan bisa berkata aku mengampuni engkau. Aku mengampuni engkau. Aku tidak akan balas kejahatan dengan kejahatan. Aku akan balas kejahatan dengan kebaikan. Maka apapun yang kita serap sekalipun itu menyakitkan. Tapi itu tidak akan menghancurkan kita. Sudah tiba-tiba saya ingat akan satu ayat. Saya lupa antara di 2 Korintus atau 2 Tawaris saya lupa. Dia berkata tapi ketika roh Tuhan kita adalah vessel. Di mana ketika roh Tuhan itu masuk dalam kehidupan kita. Maka apapun yang terjadi engkau jatuh. Engkau mungkin remuk tapi kau gak akan hancur. Engkau jatuh tapi kau gak akan keluar saudara. Kenapa? Karena rohmu kuat. Engkau become mighty by his power. Engkau menjadi kuat di dalam Tuhan. Rohmu jadi lebih kuat. Serangan apapun kau patahkan di dalam saudara. Yang keluar di pikiranmu ini bukan otak kriminal. Bagaimana caranya untuk membalas. Tapi engkau akan berkata Tuhan. Aku tidak akan biarkan jiwaku yang menulis dan mengukir kisah hidupku. Tapi aku akan biarkan roh Tuhan yang akan mengukir dan menulis masa depanku. Aku tidak mau hidup dalam keterpurukan. Tapi aku mau hidup dalam kemenangan yang dari Tuhan.
Saudara, sekali lagi, saya sungguh berdoa apapun serangan iblis yang dia coba hantamkan dalam hidupmu. Jangan biarkan jiwamu yang berkuasa, saudara. Tapi biarkan rohmu yang berkuasa. Kau berkata, Tuhan ini terlalu sakit. Masuk kamarmu, kunci pintu. Kau gak perlu pembelaan siapapun. Kau gak perlu siapapun untuk berperang. Kau teman tutup pintumu. Kunci pintumu. Kau nangis, kau patahkan di dalam. Dan maka kau akan lihat. Hidupmu akan penuh dengan kemenangan yang dari Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah mau kita hidup dalam kemarahan, dalam kepahitan, iri hati enggak. 2000 tahun yang lalu dia sudah mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Dia mau kita hidup bebas di dalam Tuhan. Dia mau kita hidup bersukacita di dalam Tuhan. Saudara, kemarin Bevis di saya ada sempat ngomong sedikit. Ada beda happy and joy, dia bilang. Meskipun kalau bahasa Indonesianya sama, saudara ya, bersukacita. Tapi ada bedanya happy and joy. Dia berkata happy itu di mana? Di jiwa, saudara. Kalau Mama kan suka nyanyi happy-nya tuh di sini. Kalau saudara pernah ingat Pasar Murah dengan Ibu Melani, lagu itu pasti akan keluar. Happy-nya tuh di sini, saudara. Tapi happy itu di mana? Di jiwa. Dan itu cuma sifat sementara. Ada sesuatu kok kan happy. Dapat duit dari ini, happy, saudara ya. Akhir bulan, sedih lagi, saudara. Saudara, mungkin di awal kau dapat hadiah. Di hari ulang tahunmu kau dapat hadiah. Besoknya orang sudah lupa, sedih lagi, saudara. Engkau dapat promosi, happy. Selalu ada alasan, happy. Tapi begitu tidak ada alasan, bisa happy gak? Ya gak bisa, saudara. Kenapa? Jiwa. Tapi yang Tuhan sediakan buat kita tuh joy. Sukacita. Bukan karena ini, karena itu, karena ini. Kita bersukacita karena Tuhan dalam hidup kita. Dan joy itu ada di roh. Maka apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau akan bisa tetap temukan sukacita di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau akan memilih kasih dan bukan kemarahan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tahun ini engkau tidak akan menjadi orang yang marah. Engkau tidak akan menjadi orang yang terpuruk. Engkau tidak akan menjadi orang yang benci dan dengki. Tapi engkau akan menjadi orang yang mengampuni dengan kemerdekaan yang dari Tuhan. Karena you are grounded and rooted by love. Engkau berdasar, berakar di dalam kasih. Saudara. Dan saya sungguh berdoa tahun ini. Buang semua kemarahan, cabut. Dan biarkan dia berikan sukacita, damai sejahtera, dan kasihnya di tengah-tengah kita. Amin.